Merdeka, hari ini tanggal 15 November 2024. Saya Treswati Lani Susatya, berasal dari kota Banjarmasin. Hari ini tiba di Lapor Mas Wapres. Coba lihat tuh, banyaknya tuh masyarakat yang sangat butuh kepada program Lapor Mas Wapres ini sampai penuh, ya kan? Sampai penuh. Dan kami melihat antusias warga seluruh Indonesia datang di tempat ini untuk melaporkan hal yang membuat mereka bisa melaporkan kepada Wapres dengan program-program apapun yang sudah dilakukan. Dan kami terima kasih Mas Gibran dan memohon kepada Komisi Dewan di DPR RI juga mendukung program ini, ya kan? Ada yang nggak mendukung? Kelihatannya saya dengar-dengar ada yang tidak mendukung, tapi ini satu program yang sangat bagus bagi kami masyarakat sangat terbukti. Dan kami memohon kepada Komisi 3, Komisi 2 yang khusus menangani perkara di Komisi 3 dan Komisi 2, mohonlah masyarakat dibantu, ya kan? Jadi tidak berjubel-jubel lagi di sini, ya kan? Bahkan kami bisa juga datang kepada Komisi 2, Komisi 3 untuk melaporkan hal-hal kami. Terima kasih Mas Wapres, terima kasih. Semoga ini menjadi solusi buat masyarakat kita. Dan semua masyarakat yang ada di sini mengharapkan keadilan, mengharapkan kebenaran, ya kan? Dan lihat, begitu banyak. Apakah bisa datang di gedung DPR seperti ini, ya kan? Itu yang kami harusnya bisa seperti ini. Tidak berjubel di sini, tapi masyarakat bisa atas pintu-pintu yang dibuka, khususnya di pertanahan di Komisi 2, khususnya di keadilan di Komisi 3. Mohon kepada DPR juga bisa membuka ruang seperti ini agar tidak berjubel di sini dan ada sarana masyarakat untuk bisa melapor, ya kan? Bravo Mas Gibran, sukses Pak Prabowo, dan semua masyarakat cinta dengan Presiden kita, cinta dengan Mas Gibran, hukum ditegakkan dan semuanya membawa keadilan. Ya Ibu apa dari mana Bu? Ibu asalnya Jakarta. Ibu ada masalah juga? Masalah. Ya apa Bu? Kalau mau cerita? Apa? Ya. Kalau aku Pak diganti dong Pak. Udah, langsung aja. Jepit aja. Kalau Ibu apa? Salam Merdeka, salam Prabowo Presiden. Kita rakyat yang diselomi oleh hukum Indonesia, yang tidak berkeadilan. Semua lembaga kita udah nyari, tapi kita tidak pernah mendapat keadilan. Gimana caranya supaya rakyat ini dilindungi oleh keadilan Indonesia? Kita tahu sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi semua rakyat tidak mendapat keadilan sosial itu, keadilan beradab tidak ada. Kita datang di sini, luar biasa, karena ini ruangnya Pak Mas Wapres ya. Jadi Mas Wapres akan menginput semua data-data kita supaya masalah kita terselesaikan gitu loh. Ini ibu-ibu banyak sampai tidur semalam di sini semuanya. Karena apa? Mereka kepingin keadilan, kesejahteraan, semua yang mereka ingin. Tapi sekarang gimana caranya? Kita berharap deh untuk Pak Prabowo, Pak Mas Gibran, tolonglah rakyat semua ini nih yang menderita karena ketidakadilan hukum. Salam Merdeka. Ibu, dari siapa? Sama Ibu Ervina. Dari mana itu? Aku dari Jakarta. Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Kasus apa yang Ibu disampaikan? Aku punya kasus di daerah yang disalimi oleh hukum kriminalisasi korupsi. Gitu. Kita di penjara tapi kita tidak makan uang korupsi. Para pejabat yang tidak disangkakan itu, mereka berkeliaran di luar gitu loh. Jadi ada unsur rekayasa mungkin ya? Rekayasa kriminalisasi hukum. Iya. Itulah Bu, ya kan, hukum kita ini rekayasa itu Iya. terjadi. Bahkan sering sekali di kepolisian, ya kan? Iya, benar. Bukan hanya di kepolisian, ya kan? Benar. Apalagi di daerah, ya kan? Iya. Mohon kepada Pak Prabowo, kepada Mas Gibran, para oknum aparat kepolisian di daerah sampai ke pusat. Itu serius Ibu? Serius. Serius. Ini kita korban juga. Ini Ibu juga korban. Aku korban. Saya korban. Jadi 3,5 tahun aku sampai sekarang hampir 4 tahun cari keadilan, tidak pernah ada satu lembaga yang menjawab bahwa aku ini benar apa salah gitu loh. Aku ingin kasus karena kasus ini kasus merugikan negara di angka 238,5 miliar rupiah.
yang sampai saat ini belum terungkap gitu loh. Artinya siapa yang harus mengganti uang negara Kasusnya ini? sudah sampai di tingkat berapa pengadilan? Sudah selesai semua hukum ingkrah gitu loh. Tapi tidak ada keadilan yang kita dapat. Aku sudah rugi miliar rupiah untuk berurusan kiri kanan. Sekarang siapa yang mengganti uang itu? Aku tuntut negara yang harus ganti uang aku loh. Jadi Ibu, Gitu loh. jadi masyarakat bisa tahu ya hukum kita ini ya kan. Tapi dari podcast ini menghimbau kepada para hakim, putusan-putusan sesat ya kan, kepada Pak Presiden Prabowo harap ditindak, dibongkar dan jangan dibiarkan lewat putusan sesat itu masyarakat kehilangan hak dia sebagai orang yang terpidana, bahkan hak kami, tanah kami dirampas ya kan. Karena apa? Kejoliman daripada hakim. Dan Benar kami sekali. memohon putusan-putusan yang kami sesat itu harap bukan kami mencari keadilan di KY, mencari keadilan di pengawas, tidak ada ya kan. Jadi mohon kepada Pak Presiden, semua putusan sesat karena para mafia berdalih dengan hukum-hukum yang dibuat oleh oknum-oknum hakim kita yang sesat dan jolim itu. Mohon bertobat dan kami ingin periksa hakim itu dan pecat. Iya. Terakhir, Iya. harapan Ibu apa? Aku harapan gini deh. Aku kan terakhir ya di sini ya, di ruang ini ya Pak ya. Artinya seluruh lembaga kita udah jalan. Kita tidak tahu keadilan. Ya ruang ini yang kita minta keadilan. Mengganti rugi kita ya. Karena kita tidak salah tapi kita sudah dirugikan oleh material, fisik seluruhnya. Uang kita sudah berapa miliar keluar untuk pengurusan ini. Tapi tidak dapat keadilan. Terus gimana kita cari keadilan? Di dewasnya Mahkamah Agung ataupun misalnya KY gitu. Seluruh lembaga terkait, Pak. Aku data semua komplit deh. Data semua komplit. Aku mau bertanyakan, kenapa kasus besar ini tinggal diam gitu loh. Di angka 238,5 miliar rupiah. Kasus apa tuh? Kasus Korupsi. apa? Korupsi itu mengenai saham obligasi dari bank. Bank Maluku. Bank Maluku dengan kerjasama dengan satu instansi PT di Jakarta gitu loh. Gitu. Lalu kita nih yang diterselimi gitu loh. Kita dituduh oleh para penegak hukum jaksa di Maluku sehingga kita dipenjara. Nah, sekarang siapa yang mengganti rugi kita yang semuanya udah habis-habisan loh kita. Gara-gara hukum ini, Pak. Aku minta aja dari Bapak Presiden karena kita sangat antusias banget dengan berbagai di closing statement kami ya kan, berbagai kasus ya kan yang ada. Baik itu di pertanahan, baik juga kejoliman, baik itu ini semua kenapa? Karena aparat hukum kita, Ada mafia hukum yang bermain. Iya, mafia hukum yang bermain. mafia Betul tanah sih. bermain dan segala mafia perbankan juga bermain. Kasus BLBI sampai hari ini belum dibuka. Kami mohon Bapak Presiden dibuka dan kami korbannya dikembalikan hak kami. Terima kasih. Salam merdeka. Semua mengharapkan Keadilan. Iya. daripada Aku mau bilang Pak, kalau memang Pak Presiden dengar rintihan kita, tolong dipanggil kita deh, diwawancara kita aja, supaya kita bisa kasih keluarkan semua, karena ini memang sangat urgent banget. Masa sekian lembaga hukum terkait di Indonesia, terkhusus di pusat ini, nggak bisa tackle masalah aku. Itu aku heran banget. Kejagung aku bolak-balik 3-4 kali, audiensi dengan pimpinan Kejagung nggak bisa. Aku mau audiensi dengan yang ini nggak bisa, semua nggak bisa. Kenapa sih Pak? Padahal kita rakyat butuh pertolongan dari pemerintah gitu loh. jadi lewat Dikembalikan dulu. Ya, kita kembali Bu. Terima kasih Bu Ya, ya. sama-sama Mudah-mudahan Pak. kasus Ibu dilapor bos jadi ya. Lapor Mas Wapres. Wapres bisa ditindaklanjuti, Tunggu bisa 14 hari, dilihat. mudah-mudahan kita bisa lihat Amin. hasil ya. Kita hanya mau merdeka oleh keadilan. Merdeka oleh karena kita bangsa Indonesia sudah menderita karena ketidakadilan hukum yang ada. Terima kasih. Salam merdeka. Salam Pak Prabowo. Kita tetap mendukung beliau sampai kapanpun. Mas ya. Terima kasih. Merdeka. Kita kembali ke ya, ada lagi sasar Iya, iya. ya. siapa lagi yang mau ditanyakan? Sebentar ya. Sebentar. Mas Patrick nih. Ini Ada supaya orang lewat gampang. Iya. ya. Ya, ini Mas Patrick sudah ada di sini. Dapat informasi dari mana ya, Pak? Ya? Oh, medsos ya kan ya. Apa Pak yang mau disampaikan? Tanah kami sertifikat hak milik. Tanah kami hak milik tahun 1980 sudah dipasang patok di Tangerang. Kini dirampas oleh developer. Patok dihilangkan, sedangkan kami nggak bisa mempergunakan tanah itu, nggak bisa masuk. PT Dinamika Agrabangun, direkturnya
dirampas sama mereka karena mereka memang di atas tanah itu Departemen Dalam Negeri ada 17 hektar. Ada mungkin sebagian ada tanah mereka. Tapi loh, sekarang kok kenapa jadi tanah kami yang dirampas gitu? Tanah kami yang dirampas. Dan kami sudah lapor ke Sabar Pungli, ke Komisi 2 DPR, udah lapor ke ATR BPN udah 7 kali, tapi nggak ada penyelesaiannya gitu. Ya, memang semua instansi melakukan lapor, tapi kalau nggak ada hasilnya buat apa itu? Ya kan? Nah, Kita, Bapak datang kemarin nih, lapor Mas Wapres. ya, Bapak masih punya harapan? ya semoga aja mengharapkan dari Mas Gibran ada solusi mau bela rakyat demi keadilan. Kita kan sudah 79 merdeka. Masa sekarang rakyat dijajah oleh rakyat sendiri dan nggak ada penyelesaiannya. Tolong agar lebih bernurani untuk menolong rakyat yang menderita, rakyat yang dijajah, yang dirampas dan ditindas. Bahkan ada yang dibunuh di atas tanahnya mereka sendiri. Tolong perhatian kepada para pejabat, Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran. Terima kasih. Patrick. Ya. Bapak itu Bapak sudah proses BPN. Sudah kemana-mana sih. Sudah kami coba nggak ditindaklanjuti. Sudah ke Polres, sudah ke Mabes juga sudah lapor semua. Tapi Mungkin Pak Patrick juga berharap ya Pak ya dengan Iya. forum Wapres ini ada hasilnya, membawa yang baik, hasil ya kan, ya. untuk Jadi, keadilan. karena ada dibuka lapor Mas Wapres. Terima kasih Pak Patrick ya. Oke, makasih. Susah juga. Tadi beberapa contoh, ya kan? Kasus-kasus yang ada dari sekian ratus orang yang ada hari ini, ya kan? Kemungkinan masih banyak lagi problem yang tidak sama. Tapi dengan dibukanya, ya kan, lapor Wapres pada beberapa hari ini sangat membuat antusias masyarakat yang luar biasa, ya kan? Bahwa respon masyarakat terhadap lapor Mas Wapres ini membawakan harapan-harapan baru buat semua orang yang sampai berduduk di sini dari pagi, ya kan, pagi hari sampai ini mereka bersiap pengantri hanya untuk mencari sebuah keadilan dan kebenaran, ya kan. Jadi mohon kepada Bapak Wapres melihat, mendengar, ya kan, bahwa inilah, ya kan, orang-orang yang meminta harapan baru untuk hasil yang bagus dengan mereka berlelah-lelah tapi akan membawa hasil yang baik. Dan banyak persoalan rakyat yang belum pemerintah mengetahuinya. Hari ini mereka datang membawa persoalan-persoalan mereka dan mohon solusi daripada Pak Wapres, bahkan Bapak Presiden kita, yang mana utamanya hukum di negara kita harus benar-benar ditegakkan, ya kan, baik itu dari kejaksaan, baik itu kepolisian, baik itu dari Mahkamah Agung, pengadilan, semuanya harus berpihak kepada masyarakat sesuai dengan instruksi Pak Prabowo bahwa masyarakat harus dilindungi. Maka daripada itu, lihatlah semua orang yang mengharapkan keadilan, mengharapkan bisa selesai semua permasalahannya, boleh dilihat betapa antusiasnya. Seandainya saja Dewan DPR yang sangat agung itu, RI, bisa membuka, tidak akan berantri-antri seperti ini. Setiap divisinya akan menampung aspirasi masyarakat, laporan masyarakat. Jadi memohon kepada DPR RI Indonesia, ya coba lihat bapak-bapak yang sudah seumur sepuh, ya kan, masih duduk berantri-antrian di sini, semua karena kepengen keadilan, kepengen mendapat suatu solusi keadilan. Bapak-bapak semua masih siap mengantri. Mohon Pak Presiden, kami rakyat ditolong. Kami juga Ibu Lani dari Banjarmasin mengharapkan hukum berkeadilan. Kami tidak dikriminalisasi dan hak kami dikembalikan. Bahkan kasus-kasus besar dibuka dan akan menjadi pemerintahan yang luar biasa.
Dan pada hari ini di antrian di antri- di antrian di antri- di- di antrian ini kami melihat banyak sekali orang-orang mungkin berbagai persoalan ya kan. Ya. Jadi inilah semua. Mungkin ada salah satu daripada mereka yang akan kami wawancarai, Pak, ya kan? Bapak ada apa masalahnya, Pak? Nah, Saya asal usulnya pemerintah memblokir uang rakyat atas permintaan Menteri Perdagangan yang waktu masa COVID menyangkut uang 100 triliunan. Uang siapa itu? Uang rakyat, Pak. Termasuk keluarga saya ikut terlibat. Nah, setelah itu diblokir, kok uangnya raib hilang, Pak? Ironis. Setelah raib uangnya itu, Pak, tidak ada yang bertanggung jawab, Pak. Malahan yang ikut memblokir pangkatnya naik terus, Pak, gitu. Jadi niat Bapak ke lapor Wapres ini apa Pak yang akan disampaikan? Supaya dibongkar kasusnya. Bapak sudah lapor kemana aja, Pak? Ya, Sudah lapor kemana aja? udah kemana-mana, Pak. Ke pemerintah, ke Kementerian Perdagangan sudah, ke Kejaksaan Agung sudah. Nggak ada yang dengar, Pak. Karena tidak ada dengar. Dan saya mantan anggota DPR Jawa Barat tahun 71, Pak. Dan pernah saya demo 71. Masih umur saya 21 tahun waktu itu. Jadi saya bangga ini umur kecil Pak Gibran ini. Kalau dia menyelesaikan seperti yang saya selesaikan dulu, ini akan lurus ini negara ini, Pak. Kalau enggak, kehilangan kepercayaan lagi negara bangsa ini, Pak. Gitu, Pak. Jadi inilah contoh salah satu masalah yang ada di sini. Bahkan mungkin banyak lagi masalah-masalah lain. Saya melihat ada Bapak. Bapak boleh Pak sebentar? Oh ya, makasih. Sudah cukup, Pak? Ya, Sudah cukup. ya intinya supaya dibongkar aja. Kalau nggak dibongkar dan diselesaikan, kepercayaan rakyat akan hilang lagi kepada pemerintah ini, Pak. Oke. Nah, ini yang kita takut. Terima kasih Pak. Ini Ya. saya melihat ada Pak. Ya mudah-mudahan dilapor Oh. lapor Mas Wapres harapan Bapak terpenuhi. Oh, dia harus ini, dia harus. Nah, ini saya melihat Bapak yang Mbah, sedang dari mana nih, Mbah? Saya dari Gunung Sindur, dari Bogor. Oh, Bogor. Ya, Gunung di Sindur. sini ada apa Pak? Mau Dengan ngurus Ibu Leni nih. Iya, Nah, iya, iya. Bapak Lapor juga. ke sini dari jam berapa tadi Pak? tadi jam 7. 7 pagi. Dari jam 6 pagi. Sudah dapat nomor Bapak? Belum. Belum. Oh, kemarin daftar. Jadi Bapak tahu dari ada lapor Wapres dari siapa Pak? Saya dari TV. Oh dari TV ya. Iya. Bapak harapannya kedatang ke sini apa? Mau minta masalah waris ngkong saya, ngkong sinyo, Oh tanah juga ya? tanah juga. Masalahnya belum selesai. Saya udah Di kampung nggak bisa selesai Pak ya? nggak selesai. Nah, Ya, sudah kemana aja Bapak mengurus? kecamatan atau ke pengacara. Iya. Enggak. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Jadi harapan Bapak datang hari ini? Tanah Bapak emang diapain? Dirampas dia Bapak? Dasarnya kan ditukar tambah tahu-tahu udah ada perumahan, ada yang ngaku. Saya yang pribadi tinggal di situ belum pernah tahu jual tanah, belum pernah. Oh, Oh, tanah yang tidak dijual ternyata dikuasain orang Pak ya kan? Iya, Gitu ya, Pak, ya? iya, Ya. dikuasain orang. Jadi Bapak hari ini datang minta bahwa Bantu. Mas Gibran bisa menyelesaikan Pak ya? Ya kan? Nah, harapan Bapak apa dengan Mas Gibran? Harapan saya Bapak pemerintah tolong bantu saya. Bapak sebut ini kan Bapak datang ke lapor Mas Wapres Gibran. Iya. Coba sampaikan ke Mas Gibran. Pak Warpes, tolong bantu saya. Saya masalah ini tanah, saya tolonglah diperbaiki urusannya, diselesaikan urusannya biar saya bisa tenang mengisinya gitu. Tinggal Jadi, ya. dengar Anak. tidak hanya ke Mas Wapres ya. Ini mungkin Bapak ini dengan seusia sepuh ini ya, saya juga sepuh ya, bahwa ya kan ini dari pertanahan ini dari kecamatan, kelurahan bahkan kemana secara sistemik harus dibongkar Pak ya. Iya. Harus apa yang menjadi hak Bapak ini harus dikembalikan. Sama seperti saya. Jadi sertifikat itu berarti aman ya kan. Ternyata sertifikat juga bisa dijolimi ya kan. Mohon kepada Menteri Pak Nurul Wahid yang baru ya kan
kepada Kapolri Pak Listio Sigit ya kan, kasus pertanahan, kasus BLBI, kasus masyarakat yang merugikan masyarakat, semuanya harus jadi atensi yang luar biasa supaya masyarakat tidak putus asa dan menjadikan tidak kepercayaan kepada pemerintah. Ya kan? Jadi lewat semua program yang baru ini kami berharap, mungkin masyarakat Bapak juga mengharap tidak hanya di lapor Wapres mungkin Pak ya, kita bisa lapor di Komisi 2, bisa lapor Komisi 3, setiap komisi yang ada di DPR bisa menerima kita rakyatnya kan Pak. Ya kan? Namanya pemerintah pintu buka. Nah, jadi supaya tidak Tadi Pak siapa namanya tadi? Saya Pak Kotong. Pak Kotong. Iya. Tinggal di Gunung Sindur. Di Gunung Sindur, di Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. coba Pak Wapres Coba lihat Pak Gibran, nih, Bapak bilang Pak Gibran gitu. Pak Gibran, tolonglah bantu saya menyelesaikan masalah tanah waris Bapak Wipon Sinyon yang ada di daerah Rawakalong, Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Saya tolong bantu saya nanti. Saya sudah kemana, sono kemari, itu udah nggak ada yang nanggapin. Jadi semua yang hadir di sini sudah mentok Pak, ya kan? Yang Sudah putus asa. sudah putus asa, yang berputus asa sudah kemana-mana sudah ya kan? Sudah mana-mana. Sudah kemana-mana, ya kan? Sudah kemana-mana melakukan, baik itu ke pemerintahan di mana-mana, mereka sudah menjalaninya. Jadi harapannya lapor Wapres akan menjadi satu kunci pemerintahan yang adil, bijaksana, dan rakyat sejahtera. Terima kasih. Terima kasih dengan terima kasih ya terima kasih ya Nomor saya tadi kan pematahannya. terima kasih.